Ini ada 28 barang-barang yang boleh dan harus dibawa oleh jamaah haji ketika berangkat ke Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina selama 6 hari. Semua ini tergantung kepada jamaah itu sendiri. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Para diyufur rahman yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin. Demikian pula keluarga yang kita tinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan di dalam menjalankan ibadah haji sehingga kita bisa mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para diyufullah yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, insyaallah pada episode kali ini saya akan menyajikan salah satu materi yang amat sangat penting, yaitu tentang barang-barang apa atau perlengkapan apa saja yang harus dibawa oleh jamaah haji ketika berangkat ke Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dikenal dengan Ar-Musna. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat beriman rahimakumullah dimanapun Anda berada yang telah mendukung, mensupport channel ini sehingga bisa seperti ini. Dan kepada teman-teman yang kebetulan bertemu dengan video ini, jika dirasa bermanfaat, maka mohon kiranya untuk mendukung channel ini dengan cara tekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman, keluarga, sahabat-sahabat, sehingga kita bisa bersama-sama membangun channel ini dan menebarkan kebaikan. Para duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa-apa saja yang harus dibawa oleh jamaah ketika berangkat ke Ar-Musna, maka yang pertama yang harus dipersiapkan oleh seluruh jamaah haji, khususnya bagi jamaah reguler dan lebih khusus lagi bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah, jadi pada tanggal 8 Zulhijjah, maka yang harus dipersiapkan yang pertama adalah mempersiapkan lahir, mempersiapkan batin, yaitu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan dengan ibadah haji. Apa saja itu para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memotong kuku, kemudian merapikan kumis, lalu membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian mandi sunnah ihram, dan semuanya ini dilaksanakan di hotel di mana kita menginap pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mandi ihram, maka jamaah mengambil wudu. Nah, setelah berwudu, lalu jamaah kembali ke kamar untuk memakai kain ihram. Nah, kain ihram ini hanya 2 lembar. 1 lembar bagian bawah dan 1 lembar bagian atas. Ini khusus jamaah laki-laki. Jadi insya Allah pembahasan tentang jamaah perempuan akan ada di video yang kedua. Dan disunatkan kepada jamaah laki-laki sebelum berniat haji itu memakai wangi-wangian. Maka yang disunatkan adalah menaburi tubuh dengan wangi-wangian. Jadi bukan kain ihramnya yang ditaburi wangi-wangian. Setelah itu semua selesai, maka jamaah haji
laki-laki ini khususnya, yang ambil tamattu, mengerjakan salah sunnah ihram 2 rakaat di hotel. Namun yang perlu diperhatikan, harus dipastikan bahwa jamaah saat itu tidak menggunakan, memakai lagi pakaian apapun selain 2 lembar, yaitu 1 lembar di bagian bawah, kain ihram, dan 1 lembar di bagian atas. Batas aurat bagi laki-laki yang berihram haji itu pusar dengan lutut. Jadi pusar harus tertutup sampai di lutut. Kemudian jamaah melaksanakan salah sunnah ihram 2 rakaat di hotel. Ya seperti biasa, niat tempatnya di hati, sembari lisan melafazkan usalli sunnatal ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Setelah selesai, maka jamaah berniat haji. Ini harus diperhatikan baik-baik, harus benar-benar menghadirkan hati, karena memulai masuk pada pelaksanaan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Maka niat harus diucapkan di kalbu, sambil lisan melafazkan niat haji, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan. Setelah berniat, jamaah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhtika wan nar. Kemudian berdoa ihram, Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'i jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal muhrimi ya arhamar rahimin. Maka seketika para duyufullah yang kami muliakan berlaku larangan-larangan ihram. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa larangan ihram itu secara garis besarnya ada 3. Ada yang membatalkan haji ketika dilanggar dan membayar kafarat. Yang kedua, ada yang tidak membatalkan haji ketika dilanggar tetapi harus membayar dam. Yang ketiga, ada yang tidak membatalkan haji dan tidak kena dam tetapi menghabiskan pahala-pahala haji kita. Nah, untuk lengkapnya bisa diklik di video di atas. Para duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai rukun pertama di hotel ketika jamaah bersiap-siap berangkat ke Arafah pada hari itu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sekarang apa-apa saja yang perlu dibawa oleh jamaah ketika berangkat ke Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi kalau mau dihitung ada 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi jamaah berada di Ar-Musna termasuk di hari berangkatnya selama 6 hari. Adapun barang-barang atau perlengkapan yang harus dibawa oleh jamaah ketika berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ini khusus untuk jamaah laki-laki. Yang pertama, tentu membawa koper cabin atau ransel atau tas-tas sesuai dengan kebutuhan benda-benda atau barang-barang yang akan dibawa serta selama 6 hari. Yang pertama adalah kain ihram. Selain yang dipakai jamaah pada hari itu, maka sebaiknya jamaah harus membawa 1 kain ihram atau 1 pasang kain ihram sebagai persiapan. Misalnya ketika kain ihramnya 1 lembar terkena najis ketika masuk di kamar mandi atau sempat bermimpi basah. Maka ini penting 1 kain ihram dibawa serta ketika berangkat ke Arafah. Kemudian yang kedua adalah membawa sandal jepit, ya sandal anti air.
Apa gunanya ini jamaah sekalian? Jadi selain sandal yang digunakan atau dipakai oleh jamaah ketika berangkat dari tanggal 8 ke Arafah, maka sebaiknya jamaah membawa sandal jepit. Seperti saya kemarin. Sandal ini saya gunakan ketika berada di dalam WC atau kamar mandi di Arafah. Demikian pula di Musdalifah. Jadi sandal yang dibawa, yang dipakai sejak dari Mekah itu tidak sampai masuk di kamar mandi. Ditaruh di luar, baru yang cadangan inilah yang kita gunakan di dalam kamar mandi, karena di kamar mandi itu pasti banyak najis. Kemudian pada saat jamaah keluar meninggalkan WC, maka sebaiknya dicuci, kemudian menggunakan sandal yang biasa dipakai. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan dan dibawa oleh jamaah laki-laki ketika berangkat ke Arafah atau Ar-Musna adalah baju gamis. Ya, ini juga penting membawa baju gamis sesuai dengan keperluan. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah, ya setelah jamaah dari Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian tanggal 10 melontar Jumrah Akabah, kemudian bertahalul mencukur, maka saat itu jamaah boleh berganti pakaian. Dan ini namanya tahallul awal. Jadi berapa lama jamaah akan berada di Mina dan menggunakan pakaian hari-harinya, yaitu mulai tanggal 10 setelah melontar, boleh jadi pagi hari sebelum matahari tergelincir atau sesudah tergelincir matahari atau waktu sore. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, ya maksimal 4 hari untuk dipersiapkan pakaian ganti. Jadi jamaah boleh membawa pakaian yang dibawa antara lain baju seragam batik nasional haji, kemudian baju Arab, baju turung, kemudian baju kokoh, kemudian dalaman. Berapa jumlahnya? Sesuai keperluan selama 4 hari. Yang keempat adalah baju kaos. Nah, ini juga baju kaos penting, apalagi cuacanya sangat panas ekstrim. Ya, lengan panjang atau lengan pendek, ya bisa sampai 1-2 lembar. Kemudian yang kelima, celana komprang. Ya, celana komprang atau celana panjang bisa 1 atau 2 lembar. Kemudian yang keenam, ya celana dalam. Ya, persiapan 4 hari bisa 4 sampai 5 lembar. Kemudian celana panjang. Ya, celana komprang untuk dalaman baju turung, ya 2 lembar. Kemudian celana panjang 2 buah. Kemudian yang ke-8, jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kaos dalaman. Ya, ada kaos dalaman yang menggunakan kantong dalam atau kaos dalaman biasa. Apa gunanya? Kaos dalaman ini yang memiliki kantong untuk menyimpan uang. Kemudian yang ke-9 tentu adalah sajadah. Ya, sajadah yang agak besar, lebar, tebal ini salah satu manfaatnya selain digunakan untuk salat, nanti di Musdalifah ini juga bisa digunakan untuk mabit atau baring-baring. Kemudian yang ke-10 adalah membawa peci atau songkok 1 buah. Untuk apa? Untuk dipakai pada saat bapak-bapak ya jamaah haji telah melontar Jumrah Akabah, kemudian mencukur, dan digunakan selama 3-4 hari di Mina. Kemudian yang ke-11 adalah makanan ringan. Ya, makanan ringan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemanapun jamaah pergi, maka usahakan senantiasa membawa makanan ringan, taruh di di tas paspor jamaah atau kantongan-kantongan kresek. Yang paling terpenting diperhatikan ketika jamaah berangkat dari Arafah ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini tidak ada pembagian makanan, tidak ada pembagian minuman. Maka saya tekankan kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah laki-laki, karena ini masih pembahasan jamaah laki-laki, makanan ringan, buah-buahan, termasuk air minum, dan air minum banyak dipersiapkan oleh petugas haji di Arafah, di kulkas, itu bisa diambil beberapa botol, kemudian dibawa ke
Musdalifah, persiapan untuk makanan-makanan ringan, karena di sana tidak disiapkan minuman dan makanan. Maka kita jamaah harus bawa serta itu. Kemudian yang ke-12, botol minuman atau air minum. Istilahnya sekarang ini di musim panas, minum sebelum haus. Jadi kemana saja jamaah, khususnya selama berada di Ar-Musna, itu selalu bersama dengan botol minuman dan diisi air. Utamanya di Musdalifah nanti jamaah sekalian. Dan ketika jamaah membawa beberapa air botol dari Arafah, tiba-tiba ada jamaah lain minta air minum, kemudian kita sedekahkan, subhanallah. Itu pahalanya sampai 1000 kali lipat. Kemudian yang ke-13 adalah ya makanan ringan berupa pot mie. Ya, ini penting juga teman-teman untuk jamaah membawa kayak Indomie, Super Mie dan sebagainya. Kemudian yang ke-14, sendok. Sendok stylish, juga sendok garpu. Ini gunanya untuk ketika jamaah misalnya makan dan mau menggunakan sendok, maka sebaiknya sendok garpu meskipun sendok dan sendok garpu. Karena kenapa? Ya, dalam nasi dos yang dibagikan kepada jamaah itu sesungguhnya sudah ada sendoknya, tetapi sendok plastik biasanya patah. Kemudian yang kelima, mangkok kecil. Nah, untuk apa? Untuk misalnya bapak jamaah sekalian mau makan mie atau sekaligus pop mie, maka ini salah satu manfaatnya. Jadi sendok besi, kemudian sendok garpu, kemudian mangkok kecil, stylish, ini gunanya untuk dibawa ke Arafah, Musdalifah, Mina. Kemudian yang ke-16 adalah kantung uring atau tempat kencing. Misalnya tiba-tiba jamaah ya sudah terdesak akan buang air kecil, tapi WC masih antri, maka ini salah satu gunanya bisa menggunakan kantung uring. Kemudian yang ke-17, perlengkapan mandi. Ya, perlengkapan mandi, sampo, kemudian sabun, kemudian ya dan sebagainya yang berhubungan dengan kebersihan. Ya, sebahagian. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabila bahwa mandi menggunakan sabun itu boleh. Tapi kalau menurut mazhab Hanafiyah itu boleh mandi tetapi tidak boleh menggunakan sampo. Ya, boleh mandi tapi tidak boleh menggunakan sampo, tidak boleh menggunakan sabun. Kemudian sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, handuk kecil. Yang ke-18, jamaah boleh membawa handuk kecil, handuk yang hanya sekedar digunakan untuk molap ketika bapak-bapak telah mandi. Dan handuk ini jangan pernah dipakai ya di badan, karena kenapa? Bisa-bisa kena dam. Kemudian yang ke-19 adalah obat-obatan atau vitamin-vitamin atau ya nutrisi. Ya, bagi jamaah yang memang harus minum obat, maka sebaiknya obat-obatannya dibawa serta. Kemudian yang ke-20 adalah kantong kresek atau kantong plastik. Ini salah satu gunanya untuk ya menempati kerikil sebanyak 70 buah nanti di Musdalifah. Hanya saja sebahagian maktab itu sudah mempersiapkan ya tempat dan batu-batu kerikil untuk seluruh jamaah. Tapi ada juga maktab tidak mempersiapkan itu, maka jamaah tetap mempersiapkan kantong kresek atau kantong plastik untuk ditempati, bisa untuk muntah ketika mabuk di mobil, atau juga bisa digunakan untuk tempat batu persiapan melontar nanti di Mina. Kemudian yang ke-21, ini musim panas, diharapkan kepada jamaah bawa memakai kacamata atau membawa kacamata hitam. Kemudian yang ke-22, topi. Nah, ini topi gunanya nanti di Mina pada tanggal 11, 12, 13 setiap pergi melontar itu boleh menggunakan topi, juga bisa memakai kacamata. Kemudian yang ke-13 juga bisa memakai masker. Jadi itu yang ke-23, jamaah silakan membawa masker. Kemudian yang ke-24 bawa alat cukur,
khususnya gunting pada saat tanggal 10 Zulhijjah pada saat melontar Jumrah Aqabah. Yang ke-25 adalah tisu basah atau tisu kecil yang kering. Ini sewaktu-waktu bisa dibutuhkan. Misalnya pada saat jamaah habis makan ini penting menggunakan tisu atau ada hal-hal yang harus menggunakan tisu. Kemudian yang ke-26 pelembab. Nah ini menurut mazhab Syafi'i dan menurut para ulama fikih bahwa boleh jamaah menggunakan pelembab untuk menjaga iritasi kulit dan sebagainya. Kemudian yang ke-27 adalah payung. Ini payung bisa dilihat nanti jamaah sekalian khususnya di Arafah ketika jamaah keluar dari tenda itu boleh menggunakan payung, dan khususnya nanti di Mina juga itu bisa menggunakan juga payung. Yang ke-28 adalah colokan listrik untuk ngecas HP. Nah ini ada 28 barang-barang yang boleh dan harus dibawa oleh jamaah haji ketika berangkat ke Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina selama 6 hari. Semua ini tergantung kepada jamaah itu sendiri. Kalau memang merasa dibutuhkan silakan bawa, dan kalau merasa tidak dibutuhkan boleh tidak dibawa. Kalau merasa kurang itu boleh ditambah. Kalau dianggap lebih itu bisa dikurang. Para duyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sajikan. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya kepada para jamaah haji, haji reguler, dan lebih khusus lagi kepada jamaah laki-laki. Apa-apa yang harus dibawa pada saat jamaah berangkat ke Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Semoga ini bisa ya bermanfaat kepada para duyufullah yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Saya berdoa semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji, sehingga bisa mendapatkan haji mabrur yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Semoga ini bermanfaat, dan jika bermanfaat maka silakan di-share kepada calon-calon jamaah haji dan juga kepada para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Jika kurang silakan ditambah, jika lebih silakan dikurangi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.